aja sok ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, mulai. Selesai. Yang terhormat Bapak Rudi Suhendar MP yang sudah hadir untuk sebagai Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Cikadu. Yang terhormat kepada Bapak Yopi Herdiana, SPD, Wakil Guru dari SMKN 1 Cikadu, dan terakhir yang terhormat Bapak Ismail Alfatoni, SPD, sebagai Guru SMKN, Guru BK SMKN 1 Cikadu. Terima kasih sudah bersedia hadir atas undangan kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kita persingkat waktu saja ya. Tolong di video lagi. Dalam rangka wawancara guru BK, guru mapal, dan kepala sekolah ya. Tapi saya nggak bisa serius sebenarnya karena sudah kenal juga. Jadi kita hari ini temanya serius tapi santai. Jadi teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan teruntuk guru BK, guru mapel, atau wakil kepala sekolah, silakan langsung saja bertanya. Kita bertanya yang hal pertama itu mau kepada siapa dulu? Kepala sekolah dulu, wakil kepala sekolah dulu, atau kepada siapa? Ya. Ya, mereka saheula sok atuh mau pengaraya ke kaburu ieu lami kaburu siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya akan diajukan kepada Bapak yang selaku guru BK di sekolahnya. Pertanyaannya, apakah program tahunan bimbingan dan konseling di sekolah Bapak telah berjalan dengan baik atau tidak? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, langsung saja karena ini serius tapi santai. Kedengar nggak ya? Ya, terdengar dengan jelas. Mencrang. Baik, untuk program tahunan di SMK Cikadu untuk layanan BK ya, layanan BK. Alhamdulillahnya dapat berjalan walaupun masih ada kendala-kendala, dan tidak mungkin setiap program itu maupun program BK maupun program-program yang lain itu berjalan dengan maksimal. Pasti ada kendala-kendala. Nah, ini kendala-kendala ini untuk perbaikan untuk tahun-tahun ke depannya, seperti itu. Intinya mah sudah berjalan walaupun masih ada kekurangan karena faktor kendala, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin ada lagi.
Pertanyaan selanjutnya di sini tugasnya itu wawancara kita itu program audit, program bimbingan dan konseling atau versi Michigan. Jadi versi Michigan ini Pak ada 5 ini dalam program BKN itu ada 5 apa namanya ya? Di sini tuh ada filosofis, misi, domain dan tujuan, kurikulum bimbingan, terus perencanaan individual siswa. Aduh, si Jingga mah. Jadi, kalau yang filosofis itu pernyataannya, landasan filosofis tertulis dalam program BK. Apakah berfungsi dengan baik, ataukah butuh perhatian, atau tidak memadai, atau tidak ada itu. Kalau dari pandangan filosofisnya, banyak ini poin-poinnya. Salah satunya itu, kalau misalkan dari pandangan misinya, apakah pernyataan misi tertulis dalam program BK tentang misi? Mungkin ya, dalam program BK kan ada misi juga. Kemudian dilihat dari domain dan tujuannya, kemudian kurikulum bimbingannya, terakhir tentang perencanaan individual siswa, apakah kesemuanya memang sudah ada di program atau berjalan di SMKN 1 Cikadu, atau masih dalam proses? Untuk program itu kita buat di SMK Cikadu itu kita buat apa namanya, visi misinya, dasar hukum program, visi misi sekolah, visi misi bimbingan konseling itu tiap tahun kita ajukan ke kepala sekolah untuk istilahnya persetujuan kepala sekolah. Oh, ini program bimbingan dan konseling di SMK untuk bisa dilaksanakan seperti itu. Visi misi komponen program itu ada layanan dasar, peminatan peserta didik dan lain-lain. Termasuk layanan responsif, ya, layanan responsif. Seperti itu mungkin penjelasannya. Dan dukungan sistem yang pasti. Ada dukungan sistem. Dukungan sistem meliputi berbagai pihak, dari kepala sekolah, wali kelas, di SMK ada kepala program, kepala program keahlian, kejuruan, serta guru-guru mapel yang lain. Mungkin itu, Ibu. Oke, berarti versi Michigan udah masuk semua berarti Pak ya, kalau memang sudah berjalan sesuai ya. Insya Allah. Tentu ada perbaikan-perbaikan setiap tahunnya, tiap programnya. Oke, Jia, lanjut Jia, atau siapa yang mau bertanya? Samsul, Muhammad Rijal, mangga. Boleh bertanya, berbagi juga nih sama guru BK yang sudah lulus jadi guru BK-nya. Kan kita mah baru semester genap, cenah masih blank. Hei, bolehlah sok, mumpung ada kesempatan nih sama guru BK SMKN 1 Cikadu, kapan lagi bisa berbagi ya Pak Mas ya? Iya, Mak, mungkin dari saudara Rijal. Mungkin dari saudara Rijal mau bertanya. Ada Baba. Oh. Enggak, gini Pak Ismail, pertanyaannya beda kalau sama Pak Rudi sama Pak Yopi. Pertanyaan bukan tentang program ini, tapi ditanyanya tadi dikirim sama Pak Yopi juga formatnya. Oh. Jadi teman-teman semua. Kan jadi grogi itu. Hijrah fisabilillah ya, hijrah fisabilillah. Mau tanya ke saya? Kan jadi grogi itu sendiri atau ditodong gitu Pak. Ya udah ganti dulu ya pertanyaannya sama Muhammad Rijal, Mak, mau tanya katanya Bu. Muhammad Rijal. Ya. Silakan Muhammad Rijal.
Bentar. Panduannya ada di buku, teman-teman. Mungkin ada yang kurang, barusan saya tanyakan, sok dilengkapi Ya, dulu. halaman berapa, Mak, katanya? Abdi teh nyenak bukuna di bumi. Ih, atuh kumaha. Ya, halaman berapa katanya, Mak? Ini kita mah yang guru BK mah halaman 43. Guru BK, guru bahasa Indonesia, kau nulis. 4 hiji, 4 tilu, 4 hiji, kayak itu. Iya, Mak. Ya, Bu. Ya, soalnya ini guru BK tadi ngawartosan tah anu halaman 41 mah layanan dasar, layanan responsif, dukungan sistemnya udah ada cenah. Tuh. Nantilah kalau ada sesuatu lagi mah nanti sama Pak Mas Japri aja. Nah, gitu. Jadi nggak grogi. Kalau misalkan bertanya ke guru yang lain, mungkin di sini Pak mohon izin bertanya, ada guru mata pelajaran apa saja? Pak Yopi tuh. Iya, mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Kalau misalkan ini agak melenceng dari pertanyaan yang diarahkan Bu Ratning ya. Kalau misalkan ada tidak mungkin seperti sangkut pautnya di kelas, apakah guru mata pelajaran yang lain, salah satunya mungkin mata pelajaran bahasa Indonesia menerapkan juga salah satu bimbingan dan konseling juga terhadap siswanya. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi pertanyaannya mengenai ada bimbingan atau tidak ya mengenai mata pelajaran seperti itu, Bu? Iya. Ya. Kalau untuk bimbingan tersendiri memang ada karena kita memang dengan BK dengan kesiswaan itu benar-benar bekerja sama dalam pendisiplinan terutama pada siswa. Nah, di bahasa Indonesia sendiri itu memang ada beberapa KD yang kita langsung praktekkan dalam karakter gitu, perubahan karakter. Seperti halnya di KD yang membaca ya gitu, contohnya membaca. Nah, di membaca ini kan biasanya si anak-anak ini nggak mau gitu. Makanya ada pembiasaan, bimbingan, bagaimana cara membaca yang baik. Apalagi sekarang kan di era yang sangat melek teknologi, jadi untuk mendapatkan informasi tersendiri memang harus ada beberapa bimbingan, bisa dibilang khusus juga gitu, supaya si anak di SMK Negeri 1 Cikadut tidak salah dalam mendapatkan informasi. Nah, contohnya itu di bahasa Indonesia dan banyak hal lagi mungkin yang bisa dijalankan, tetapi itu bisa di luar juga kegiatan-kegiatan pembelajaran selain di kelas yang memang lebih efektifnya di luar kelas gitu untuk bimbingan khususnya gitu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ratningsih. Terima kasih kepada Pak Yopi. Pak Rudi boleh bertanya? Sudah siap belum? Ada nggak sih? Halo, Pak Rudinya ada? Bah. Bengit. Pak Yopi we Pak Rudi mah dihubungin teu nembalan. Biosnya. Ada apa? Ngomehan anak muda. Ya, itu jadi sok babah wae dakeun we nya. Program bimbingan dan konseling di SMKN 1 Cikadu
apakah memiliki dampak positif terhadap perilaku dan tampilan peserta didik gitu? Mempengaruhi nggak program BKT? Nah, sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagaimana menurut Bapak terkait hal itu? Apa Ibu Ratningsih? Diulang. Pertanyaan Mengenai diulang. saya butuh pendapat ya dari Bapak Rudi. Jadi menurut Bapak, program bimbingan dan konseling apakah di SMKN 1 Cikadu apakah memiliki dampak positif? Program nate memiliki dampak positif gak terhadap perilaku dan tampilan peserta didik? Nah, program Pak Ismail dibuatnya apakah memiliki dampak positif? Apa dampak positif nate? Terus terhadap perilaku dan tampilan peserta didiknya? Ya, terima kasih Ibu Ratningsih. Sebetulnya pada dasarnya setiap program pasti ada dampak. Yang diharapkannya dampaknya dampak positif. Selama ini semua program yang diajukan oleh guru BK oleh tim pengembang sekolah itu dibahas berbarengan termasuk dengan kepala program. Karena nanti kepala program menginginkan bagaimana mau seperti apa anak didiknya. Jurusan OTKP mau seperti apa masukannya, jurusan TBSM mau seperti apa, jurusan pertanian mau seperti apa. Jadi tidak bisa di general perilaku OTKP, perilaku TBSM, perilaku ATPH nanti akan berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Cara berpakaian OTKP mungkin berbeda dengan cara berpakaian orang pertanian itu. Tidak mungkin kan ke lahan pakai dasi atau ke bengkel pakai jas. Nanti itu adanya di program di kepala programnya masing-masing. Dampaknya ya pasti positif karena semua program itu akan mengarah kepada bagaimana merubah anak didik, perilaku anak didik yang mulai dari tidak disiplin menjadi disiplin, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak melek teknologi menjadi melek teknologi gitu. Jadi nanti program yang diajukan oleh BK serta merta akan mempengaruhi terhadap perilaku anak, termasuk cara berpakaian, cara berbicara, cara berkomunikasi. Gitu. Dan nanti termasuk karena BK itu kan sejatinya bukan hanya di sekolah saja, tapi nanti bagaimana memasarkan anak alumninya untuk memasarkan atau mengarahkan alumninya mau kuliah lagi, mau ke jenjang kuliah ataupun mau ke dunia kerja. Jadi akan sangat berpengaruh dan selama ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak didik secara general. Kalau perilaku yang lain mungkin nanti disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali kurang puas, ya bisa nanti ngobrol lah dengan Pak Mas. Japri aja ya, kalau kurang puas ya. Japri aja. Aduh, kekuat nahan seri. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke, Pak Samsu, silahkan mau bertanya. Pak Samsu, ngulang wae. Ya Allah. Saya mau bertanya, boleh tidak? Boleh, sok mangga. Ke siapa? Ke Pak Yopi, ke Pak Rudi, atau ke Pak Ismail? Boleh, mangga. Boleh ke siapa aja lah ya, ke guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Cikadu aja pokoknya. Ini mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kalau di sana itu penerapannya seperti apa ya? Apakah pelaksanaannya itu setiap minggu, setiap hari, terus apakah guru BK-nya masuk ke kelas, atau mungkin murid-muridnya masuk ke ruangan BK? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, izin
menjawab Ibu Ratri. Pak, silakan Pak, boleh ya langsung saja Pak. Oh, Bu Rat. langsung saja. Oh, Bu Rat. Jadi untuk pelaksanaan bimbingan konseling, pertama sebagai guru bimbingan konseling kan harus ada program kerjanya terlebih dahulu. Dan program kerjanya itu ada program kerja itu dari need assessment yang dilakukan oleh guru BK. Nah, need assessment pertama, yang kedua program kerja, yang ketiga baru pelaksanaan di mana di SMK Cikadu itu guru BK ada jam mengajar. Dalam 1 minggu itu 1 kali 1 jam masuk kelas. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Maaf. Ya Pak, Dengar nggak? pelaksananya masuk ke kelas gitu kan ya? Tadi ada jam belajarnya kan ya? Ya, ada jam pelajaran bimbingan dan konseling, ada masuk kelas itu setiap minggu 1 jam per kelasnya. Kalau 1 di jam luar pelajaran. kalau di luar jam pelajaran Di luar itu biasanya jam. Nah, di luar jam pelajaran intinya di BK itu layanan untuk siswa itu di mana aja, tidak harus di waktu jam pelajaran, tidak harus di sekolah tempatnya, di mana aja. Nah, selama ini misal kalau ada siswa yang ingin berkonsultasi, ya kita cari tempat yang nyaman buat siswa. Karena apa? Mungkin ada siswa yang ketika masuk ruang BK, sieun Pak, takut, nanti dilihat siswa yang lain jadi malu atau gimana. Nah, kita cari tempat yang paling nyaman buat siswa. Jadi kalau di SMK Cikadu itu layanan itu tidak harus di ruang BK. Ketika di luar jam pelajaran, ya, di luar jam BK masuk kelas. Jadi layanan itu bisa dilaksanakan di kapan aja waktunya dan di tempat senyaman siswa tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Ismail dan Pak Rijal Pak Rijal sudah bertanya. Yang belum bertanya itu Bu Ranim ya, Bu Ranim, Pak Samsul, Teh Wahyu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin Bu Ratni, mungkin Pak Samsul ingin membagikan pengalamannya di sekolah, biar sama bapaknya ditanggapi bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak selaku guru BK, saya ingin sharing dengan Bapak selaku guru BK di SMK walaupun saya di SMP. Tapi kadang seperti ini Pak, saya bingung kalau masuk ke kelas itu akan melakukan apa. Karena bimbingan klasikal sudah, bimbingan kelompok sudah. Nah, di sana itu saya kadang juga bingung. Naon ayeuna anu rek dicaritakeun gitu. Naon ayeuna tah. Jadi ingin pencerahan dari Bapak apa yang harus saya lakukan kalau sedang seperti itu. Jadi kadang sok bingung ke kelas terek naon ayeuna, kadang sok mikir gitu. Pak Samsul, Pak Ismail mau orang Jawa nggak mengerti bahasa Sunda. Oh, tergerti. Punten. Oh, punten Bapak. Jadi seperti ini Pak.
Bentar Pak Samsul, bentar. Udah sok. Jadi seperti ini Pak. Saya pun mengajar di SMP dengan guru BK, tapi BK-nya kan saya masih kuliah. Tapi kadang-kadang saya itu masuk kelas itu suka bingung. Apa yang harus saya ajarkan, apa yang harus saya lakukan saat di kelas. Bimbingan klasikal sudah, dan anak-anak pun kalau diberi bimbingan terus itu mumet, bosen gitu seperti itu. Nah, mungkin saya perlu pencerahan dari Bapak. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti itu? Mungkin itu saja pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Sharing. Oh, ya bahasanya jangan pencerahan atuh. Jadi gimana tuh bahasanya? Sharing lah, kita sharing-sharing. Karena bukan pencerahan ya, mungkin yang bisa dilakukan karena untuk mengantisipasi siswa yang bosan ketika jam pelajaran BK, apa yang dilakukan itu aja. Mungkin metodenya mungkin selama ini metodenya di dalam kelas ceramah seperti itu. Bisa dilakukan dengan permainan, bisa dilakukan dengan menonton film, mungkin cuplikan video. Nah, cuplikan video tentu ada temanya, dipilih video yang menyangkut dengan tema kebekaan seperti itu. Nanti ketika selesai menonton video, baru diminta tanggapan persiswa seperti itu aja, Bapak. Mungkin kalau tidak video ya permainan, dibuat permainan. Biasanya seperti itu. Halo, dengar nggak? Kedengar, Pak, kedengar. Oh, benar. Ya, jadi intinya di metode pembelajaran aja, Bapak. Metode pembelajaran mungkin selama ini cuma dengan ceramah, bisa diganti dengan menonton film, video. Tentu dengan tema, kita pilih video yang berkaitan dengan kebekaan atau permainan, atau bisa juga dengan kalau dulu zaman SD ada pelajaran KTK ya, kalau nggak salah, kerajinan tangan dan kesenian gitu. Nah, bisa juga pakai itu juga kayak KTK, membuat prakarya tapi sesuai dengan apa yang Anda rasakan sekarang, emosi Anda sekarang apa. Silakan buat bentuk-bentuk yang bisa mengungkapkan atau menggambar yang bisa mengungkapkan perasaan Anda sekarang seperti itu. Jadi intinya di variasi metode pembelajaran aja sih, Pak. Kalau dari saya seperti itu. Ya, sedikit menambahkan juga ya, Pak Mas. Iya, boleh. Boleh. Ya, mungkin Pak Samsul juga kalau di kelas ya, kita juga dulu merasakan pasti itu akan sulit. Nah, bisa juga dipakai Pak, di metodenya itu di kegiatan-kegiatan eskul. Itu bisa dipakai karena di kegiatan eskul itu akan lebih prosesnya itu akan lebih baik ya. Jadi akan lebih baik kelihatan. Nanti kan kalau di contoh saya di eskul pramuka, untuk bimbingannya itu anak-anak akan semakin terbuka lagi gitu. Kalau memang di kegiatan-kegiatan eskul. Bisa eskul-eskul yang lain juga ya, Mas. Seperti itu mungkin Pak Mas ya? Iya, bisa. Tentu ya ini tadi manfaat dari manfaat dari program BK yang salah satunya dukungan sistem itu tadi. Iya. Jadi kerjasama dengan pembina ekskul, wali kelas, dan seluruh yang ada di sekolah seperti itu.
Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Bapak Ismail dan Bapak Yopi. Nah, terkait dengan program BK ini, apakah di SMKN 1 Cikadu itu ya kepada Pak Yopi karena sebagai guru mapel atau perwakilan guru mapel, ada pengaruh nggak programnya ke mata pelajaran yang lain gitu? Pengaruhnya seperti apa sih gitu? Berbagi karena memang guru BK itu biasanya pasti memberikan motivasi, semangat bagi siswanya gitu. Nah, selain ke-BK-an, apakah dalam mapel juga mereka termotivasi juga adanya program ini gitu? Ya memang langkah pertama sebelum menjalankan program itu BK kan pasti berkonsultasi dengan guru mapel terlebih dahulu. Sebelum nantinya bisa ke kepala jurusan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari setiap guru mapel nanti BK akan tahu peminatan dari siswanya. Biasanya kan guru mata pelajaran itu yang sering masuk, yang mengetahui karakter, kan suka ada perbedaan. Apalagi di siswa itu kadang dia lebih suka mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris tidak ada. Nah, di sanalah BK itu masuk, bagaimana berkonsultasi supaya jangan sampai si guru bahasa Inggris ini ya jadi guru yang memang tidak disukai, contohnya seperti itu. Makanya ada program-program BK yang dimasukkan di mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti halnya yang tadi bisa disisipkan, jangan terlalu belajar di kelas nih jadi jenuh. Makanya ada nanti dari BK dititipkan nih, ada ini Pak yang harus dijalankan di pelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti itu memang sangat berpengaruh sekali itu. Dan kalau dilihat saya juga bahasa Indonesia memang kesuksesannya di saat program BK berjalan itu perubahan karakter siswanya itu memang terasa benar-benar terasa. Jadi yang awalnya siswa memang kalau kata bahasa kita itu hese gitu dikendalikan gitu. Nah, jadi kalau memang sudah BK hadir bekerja sama dengan guru mata pelajaran, itu memang terasa perubahan kepada siswa yang tadi. Apalagi kalau di SMK kan itu si BK ini memang disesuaikan programnya dengan lingkungan, apalagi dengan jurusan dan juga dengan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga akan lebih mudah lagi dalam penerapan program itu. Karena dari ketiga itu si siswa ini kan berhubungannya dengan minatnya. Kalau di jurusan lebih sukanya komputer, nah kita bisa sisipkan mata pelajaran apa yang memang nantinya cocok dengan yang bisa digunakan dengan pendekatan. Kalau seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Yopi. Yang lain apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang nggak? Nanti nggak ada yang bisa keisi lagi di buku. Tapi rata-rata seperti Pak Samsu tadi kan di SMP, mungkin Mas ada persamaan nggak Mas gitu? Kalau memang BK di SMP sama di SMK, kan kalau di SMK itu lebih kepada nantinya peminatannya ke dunia kerja. Gitu. Biasanya mah kalau di SMP mah lebih ke perkembangan peserta didik ya Pak Ismail, sama nggak? Iya. Soalnya perkembangan peserta didik. Kalau di SMP memang perkembangan peserta didik beda dengan yang di SMK itu nanti mempersiapkan dunia kerja. Kalau di SMA mempersiapkan untuk studi lanjutan, seperti itu bedanya. Kalau Pak Mas punten, kalau bikin program itu biasanya disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau bagaimana? Atau mungkin karena keputusan hasil guru mapa misalnya,
atau rundingan dengan kolaborasi antara kepala sekolah dan sebagainya atau kesiswaan untuk program. Ya, untuk program itu memang mengacunya di ketentuan peraturan yang berlaku yang sekarang ya. Tapi jangan apa namanya? Bukan jangan di itu. Intinya mah yang pertama ketentuan pemerintah yang berlaku sekarang. Yang kedua, karena program BK kan bentuknya layanan, Ibu. Bentuknya layanan, terus kebutuhan siswa, apa kebutuhan siswa yang ada di sekolah kan, kita adanya need assessment terlebih dahulu. Need assessment, ketika need assessment sudah dijalankan, ketemu permasalahan-permasalahan dari setiap siswa, maka kita tuangkan dalam program. Nah, tentu tidak bisa sendiri, harus ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, guru mapel, kesiswaan, ya semua yang ada di SMK seperti itu. Baik, berarti mengacunya tetap pada peraturan yang berlaku sekarang. Oh ya, berarti tapi kan ya, tetapi kan menyesuaikan, perlu diingat bahwa program BK kan bukan layanan kepada siswa. Jadi tergantung kebutuhan siswa seperti itu. Jadi kalau misalkan kebutuhannya sudah dapat nih dari hasil need assessment itu, baru kita membuat layanan. Jadi ketika kita membuat layanan itu, kita sesuaikan juga dengan kurikulum yang ada saat ini. Karena memang sekarang kan, saya juga baru tahu, terakhir itu kan yang sekarang di jalan itu kurikulum 2013. Dan saya mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ternyata memang harus menyesuaikan. Karena kalau misalkan tidak menyesuaikan, mungkin gimana ya Pak ya? Kita jadi katinggalin geningan. Kumaha tertinggal. Jadi Pak, saya tuh kalau kurikulum BK Belajar ini, jadi guru BK sama guru mapal teh searah. Jadi kalau Merdeka Belajar mah kita teh lebih fokus ke siswa atau peserta didiknya. Jadi makanya saya bertanya tentang itu teh, apakah memang dari dulu enggak tuh program teh gitu. Ternyata mungkin dari dulu juga menyesuaikan, karena kan sebelum kurikulum 2013 ada KTSP ya Pak ya. Karena saya juga baru. Pengalaman dari Pak Ismail ini alhamdulillah ya bermanfaat bagi kita gitu. Terima kasih Pak Ismail ya. Pak Yopi juga. Sami-sami. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan ini? Nah, kepada Bapak ini Pak Rudi masih ada nggak? Masih ada. Pak Punten. Enggak. Boleh bertanya satu aja. Kelamaan ininya bisi lamit deui. Terkait dengan program BK yang ada di SMKN Cikadu, pesan dan kesannya atau bagaimana tuh Pak sebagai perwakilan dari SMKN 1 Cikadu tuh? Yang kan guru BK-nya baru berapa tahun tuh Pak? Pak Ismail, guru BK-nya berapa tahun itu? 2 tahun ya? 2019. 2019. Tiga tahun. Nah, udah 3 tahun nih. Gimana nih pendapat Bapak Kepala Sekolah itu terkait dengan program BK di SMKN 1 Cikadu? Pesannya, kesannya seperti apa? Ya, terima kasih. Pesannya adalah guru BK itu mestinya banyak menggunakan kuping daripada menggunakan intinya lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Karena kita layanan itu tidak boleh. Jadi dari mulut ya.
dari orang BK itu jangan keluar yang namanya anak nakal, anak tidak bisa diatur, jangan. Karena semua anak harus dilayani. Ya. Jadi pesannya adalah pergunakan banyak kuping daripada banyak bicara. Karena orang BK itu mesti banyak mendengar keluhan anak. Karena kan beda-beda anaknya. Mungkin anaknya pengen curhat dan sebagainya. Yeah. Kalau di SMK rentan sebetulnya jadi guru BK, apalagi guru BK-nya laki-laki. Karena kebanyakan curhat, nah ini curhatnya anak perempuan, ya bermasalah juga nanti. Kalau guru BK-nya masih lajang sih nggak apa-apa. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mengampu di BK atau kuliah di BK, dari mulai sekarang belajar menggunakan kuping, mengurangi berbicara itu. Ya. Karena yang kita layani adalah anak didik. Manusia. Kata Pak Mas itu tadi, di mana saja silahkan. Jadi jangan sampai ada anak mau curhat via WA, tidak boleh, nggak boleh. Jangan seperti itu. Harus diterima itu. Yang namanya guru BK ya. Karena kalau dulu sebelum ada guru BK di SMA Cikadu, ada dipegang sama wali kelas dan kesiswaan. Kesiswaan itu mestinya harus sangat dekat dengan anak didik. Itu wajib. Tidak boleh tidak. Apalagi BK harus sangat dekat. Tidak boleh yang namanya dari mulut guru BK itu ada yang namanya anak itu nakal ya, nggak bisa diatur, atau anak itu bodoh. Oh jangan seperti itu ya. Itu pesannya mungkin. Pesannya kalau memang semua program harus ketika diajukan ke kepala sekolah itu tidak mutlak sebetulnya, tidak mutlak harus sesuai dengan yang diajukan karena nanti disesuaikan dengan keadaan di sekolahnya. Pak Emak mungkin guru BK mengajukan A tapi tidak cocok dengan kondisi di sekolahnya. Itu bisa dikolaborasikan dengan keadaan di sekolahnya tersebut. Jadi tidak baku sebetulnya. Jangan statis, harus dinamis program itu. Entong stakang mencek bahasa Sunda namanya, kudu anu, tidak boleh. Karena semua anak beda kepala akan beda kebutuhan. Beda latar belakang akan beda kebutuhan. Itu saja dari saya. Sejatinya mohon maaf jika memang kurang berkesan. Karena mestinya kepala sekolah yang ada hadir di sini, tapi karena hari libur ini jadi kepala sekolahnya lagi liburan. Ya, terima kasih buat rekan-rekan yang sekarang lagi menyelesaikan studinya, mudah-mudahan cepat selesai. Jangan sampai digantung-gantung. Cepat selesai, biar cepat jadi guru BK beneran. Ya, nggak sepotong-sepotong. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuriga harapan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rudi Suhendar ya yang sudah memberikan pesan dan kesannya. Terima kasih juga atas doanya. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas-tugas dari kampus dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita juga selesai tepat waktu. Dan ini juga menjadi dukungan buat kami ya. Sebenarnya ini adalah tugas kuliah, mata kuliah apa ini teh? Program evaluasi dan supervisi program BK. Jadi kita itu harus mewawancarai guru BK, guru mapel sama kepala sekolahnya. Karena berhubung kita jaraknya jauh, ada yang di Depok, ada yang di Cianjur, ada yang Cianjur semuanya, Cianjur kota, abi mah Cianjur Kidul dah. Gitu. Jadi kami abi di mana Ibu? Kumaha, Pak? Kami abi di mana? Di Cinaon eta teh Pak anu aya eta ning sok halimunan Cina kebon teh. Mas mah di Pulau Komodo. Di Jawa, Pak Mas mah asli Jawa. Di jalan viral. Ya, jadi
Terima kasih banyak. Karena sebenarnya kalau misalkan sengaja datang ke SMK, butuh waktu ya, atau gak tahu berapa jam sampai kumpul nih berapa orang walaupun hanya beberapa. Tapi dengan Zoom ini kita bisa membahas gitu kebutuhan kita untuk mengisi ya, format-format yang ada di buku kita itu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Guru MAPA, sama Guru BK SMKN 1 Cikadu. Mungkin di-mute, jangan di-mute, Mak. Bu. Karena serius tapi santai, karena saya tuh nggak bisa serius-serius banget wawancara. Kalau wawancara kan pertanyaannya harus tersusun rapi, kata-katanya harus tertata itu. Ini mah nggak apa-apa ya, kemana aja gitu, kemana wae, tapi istilahnya kita bisa mengisi format kita di buku gitu. Tujuannya itu. Dan alhamdulillah untuk pengisian pasti tercapai. Kalau ada yang kurang, pasti saya mengjapri Pak Rudi, Pak Yopi, sama Pak Ismail ya. Oke, mungkin acara kita hari ini saya tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Pokoknya banyak-banyak, terima kasih nanya numpuk begitu ya. Tapi jangan sungkan lain kali kalau saya minta bantuan, mudah-mudahan Pak Ismail, Pak Yopi, dan Pak Rudi mau membantu kami gitu ya. Terima kasih, kita tutup saja acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.